Prabowo, saya ingin buat Indonesia ikut Piala Dunia. Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto pernah menegaskan ingin membawa timnas Indonesia tampil di ajang Piala Dunia. Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Minggu. Ia pun telah mengumumkan susunan kabinet pemerintah. Menariknya, sosok Prabowo dekat dengan sepak bola. Buktinya, ia membangun Garuda Yaksa Football Academy yang merupakan akademisi kulit bundar. Bahkan Prabowo pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa ia ingin melihat timnas Indonesia menembus ajang Piala Dunia. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia? Saudara-saudara, negara yang jauh lebih kecil dari kita jumlahnya penduduknya, Ghana, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa mengalahkan Argentina, ucap Prabowo. Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati saya nonton World Cup di TV pun saya tidak tonton karena Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Tegasnya, menarik dinantikan gebrakan Prabowo di bidang olahraga, khususnya sepak bola usai kini menjadi Presiden Republik Indonesia. Apalagi kini timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia asuhan Sinteyong yang menempati urutan kelima klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 3 poin dari 4 laga. Lalu, bagaimana kabar selanjutnya? Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Mari kita lanjut. Kemarin pemerintah baru Republik Indonesia sudah berganti dari sebelumnya Pak Joko Widodo yang menjabat sebagai presiden. Kini sudah resmi berpindah tangan ke Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto yang baru saja dilantik sebagai presiden pada Minggu 20 Oktober kemarin. Dengan adanya pemerintahan baru ini, tentu akan ada penanganan baru dalam seluruh aspek termasuk sepak bola. Sebab sebelumnya di saat pemerintah Jokowi, timnas sangatlah diurus dengan baik, bahkan beliau pernah menyelamatkan sepak bola Indonesia. Dan salah satu pelatih timnas, Indra Syafri, mengatakan optimis di tangan pemerintah baru yang memang cukup mengerti keadaan timnas. Di sisi lain, skuad Garuda dikabarkan bisa menggunakan training center Ibu Kota Nusantara sebagai pemusatan latihan. Lantas bagaimana nasib serta hikmah yang didapat di balik adanya revolusi pemerintah? Yuk kita ulas sampai tuntas. Nah, jadi memang sebelum Pak Prabowo dilantik jadi presiden ya, presiden sebelumnya itu Pak Jokowi juga terlihat sangat antusias dengan kemajuan sepak bola Indonesia ya guys ya, dan selalu hadir ya di lapangan kalau misalnya misal ada pertandingan di GBK atau di Indonesia, Pak Jokowi nggak segan-segan untuk datang memberi semangat dan supportnya. Dan juga bukti keseriusan dari Pak Jokowi adalah membangun pusat latihan di IKN. Oke. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memang cukup diperhatikan oleh pemerintah di era Pak Jokowi, di mana mantan RI1 itu terus menonton timnas Indonesia bertanding di stadion secara langsung bersama keluarganya. Kini hal tersebut sudah tidak akan terjadi lagi setelah beliau habis masa jabatannya. Namun, kita sebagai pecinta sepak bola tanah air harus berterima kasih atas kepemimpinan beliau selama menjabat. Mengingat mantan presiden tersebut pernah menyelamatkan sepak bola Nusantara ketika sedang dalam kondisi darurat. Yang mana pada awal Oktober 2022, Liga 1 sedang mengalami masalah besar ketika terjadi tragedi Kanjuruhan yang memakan 131 korban jiwa. Dan itu bisa membuat sepak bola tanah air kena sanksi dari FIFA karena kerusuhannya emang udah parah sih. Jadi wajar saja jika ada ancaman sanksi mengingat sebelumnya juga berkali-kali Liga 1 memakan korban jiwa.
Namun untungnya kita punya Pak Presiden yang begitu peduli saat itu. Berkat lobi-lobi Presiden, bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia dari sanksi FIFA. Dan pemerintah mengambil alih tindakan penyelamatan sepak bola setelah terjadi tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Lalu 2 hari setelah peristiwa terkelam tersebut terjadi, Jokowi menelpon Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk memberikan penjelasan mengenai tragedi Kanjuruhan, agar tidak mendapatkan sanksi yang memberatkan. Tidak hanya itu saja, Jokowi juga mengutus Erick Thohir yang saat itu belum jadi ketum PSSI untuk langsung bertemu serta menyampaikan pesan Presiden ke Gianni Infantino di Doha, Qatar pada 5 Oktober 2022. Dan hasilnya, setelah pertemuan tersebut, Erick Thohir membawa pesan baik di mana keputusan FIFA menyebut tidak ada sanksi yang menerpa. Dari situlah yang membuat timnas Indonesia sampai sekarang tetap bisa mengikuti ajang-ajang bergengsi, apalagi ditambah masuknya Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI. Membuat timnas makin meroket dengan didorong oleh kedua kubu, PSSI plus pemerintah. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan baru, setelah selesainya era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan berganti ke era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun nampaknya ini tidak akan menjadi masalah besar bagi Garuda, mengingat Pak Prabowo juga seringkali andil dalam dunia sepak bola. Mengingat beliau punya akademi sepak bola bernama Garuda Yaksa yang resmi dibuka sejak 14 Desember 2023 lalu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah itu ya guys ya, jadi memang Pak Prabowo sendiri memang pernah berjanji kan bahwasannya dia akan melanjutkan dan bahkan gebrakan-gebrakannya itu lebih hebat lagi ya guys ya dari sebelum kepemimpinan Pak Jokowi. Bahkan dia juga sudah punya tempat pelatihan yang benar-benar eksklusif ya, namanya Garuda Yaksa, luar biasa. Akademi Garuda Yaksa sendiri berdiri di atas lahan sebesar 60 hektar dengan 7 lapangan dan 1 stadion indoor dengan berbagai fasilitas pendukung yang modern seperti pusat kebugaran dan sports science. Selain itu, saat peresmian akademi, Presiden ke-8 RI itu juga berencana membangun sekolah unggulan di sekitar Garuda Yaksa Football Academy untuk atlet-atlet di sana. Bahkan Garuda Yaksa melakukan kerjasama internasional dengan Aspire Academy Qatar, yang mana ini meliputi pengembangan pemain muda, pelatihan pelatih, medical center, dan juga infrastruktur pengembangan lainnya. Dari sini membuktikan kalau Pak Presiden baru memang cukup kental dengan sepak bola. Bahkan beliau pengen memajukan sepak bola Indonesia. Jadi kita nggak usah khawatir lah buat timnas Indonesia ke depannya di bawah pemerintahan beliau, ya kan? Salah satu alasan Pak Prabowo Subianto mendirikan Akademi Sepak Bola tadi pasti adalah ingin memajukan sepak bola tanah air, ya kan? Selain itu nampaknya beliau juga ingin mewujudkan impian agar bendera Indonesia berkibar untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Mengingat dulu Pak Presiden baru itu dulu pernah mengatakan kalau sangat ingin melihat Indonesia berjuang ke situ. Pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Betul ya, jadi ini adalah pidato Pak Presiden Pak Prabowo ya, sudah beberapa waktu yang lalu ya, dan sekarang sedikit demi sedikit sepertinya sudah mulai terwujud ya, dan semoga harapan Pak Prabowo juga bisa terwujud, timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Dari situ kelihatan kalau tekadnya membawa sepak bola tanah air ke level yang lebih baik sangatlah tinggi. Padahal Pak Prabowo mengaku jarang nonton Piala Dunia karena menurutnya membuang-buang waktu. Kalau semisal nonton tapi nggak ada Indonesia di situ. Betul. Makanya ambisinya sangat besar untuk negara Luar tercinta. biasa kalau ada Indonesia masuk di Piala Dunia. Dalam acara TV One News,
Coach Indra membeberkan kalau dirinya berterima kasih kepada Pak Jokowi atas jasanya, serta memberikan selamat atas dilantiknya Presiden baru Pak Prabowo. Coach Indra sendiri sangat mempercayai Pak Prabowo bisa membawa sepak bola terus berkembang pesat, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Dari sudut pandang pelatih timnas kelompok umur, Indra Syafri juga mempercayai Pak Prabowo sebagai presiden baru untuk kemajuan olahraga di Indonesia khususnya sepak bola. Selain itu beliau juga menyoroti adanya Akademi Garuda Yaksa yang mempunyai fasilitas bagus, sehingga bisa digunakan untuk menyeleksi bibit-bibit bintang timnas masa depan. Setelah Indonesia 22 tahun nggak pernah juara, eranya Evan Dimas, dan 2 bulan setelah itu kita mengalahkan Korea yang 12 kali juara Asia, apakah beliau yang... Nah, itu dia tadi ya guys ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya kita nggak perlu khawatir karena Pak Prabowo sudah pernah berjanji akan terus ya mensupport timnas Indonesia. Bahkan dalam janjinya itu ia sangat berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia karena memang selama ini dia tidak begitu menonton dengan serius Piala Dunia karena tidak ada Indonesia di dalamnya. Jadi sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia juga, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia guys ya. Dan pastinya Pak Prabowo akan membuat timnas Indonesia lebih gacor lagi dari sebelum-sebelumnya dan supportnya juga akan lebih besar daripada sebelum-sebelumnya juga. Oke, sampai di situ aja perjumpaan video kita kali ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, share video ini atau channel ini ya guys ya. Dan kita ketemu untuk episode selanjutnya. Ciao.